Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam. Pemirsa Dumas Dharma dimanapun Anda berada, Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu hadir menyapa Anda pemirsa TVRI Kalimantan Utara. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai satu tema yang berhubungan dengan bagaimana upaya untuk menjaga keharmonisan di masyarakat, bagaimana kemudian untuk tetap menjaga atau menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas mengenai hal ini, kita akan mengangkat tema ajaran Trihitakarana sebagai dasar keharmonisan bermasyarakat. Sejak lama umat Hindu telah mengenal dan juga menerapkan ajaran Trihitakarana. Bahkan seluruh aspek kehidupan ini tidak bisa terlepas terkait dengan hal ini. Untuk membahasnya, saat ini saya berada di Pura Agung Jagat Benuanta di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan sudah bersama dengan saya Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ide Bagus Komang Sidar Harja. Om Swastiastu, Pak Bagus. Om Swastiastu, Pak Madi. Matur suwun semua nih Pak Bagus, sudah diperkenankan untuk tangkil, kemudian berbincang langsung dengan Pak Bagus berkaitan dengan tema kita, Trihitakarana. Ini kan menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan sering sekali sejak SD sudah dikenalkan Trihitakarana sampai kemudian dewasa, berkeluarga, bermasyarakat, ajaran ini tetap menjadi bagian penting begitu. Apa yang kemudian sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tema ajaran Trihitakarana sebagai dasar keharmonisan bermasyarakat, apa latar belakangnya nih Pak Bagus? Baik, terima kasih. Jadi selamat pagi sekali lagi, Pak Made. Jadi Trihitakarana ini sudah sering kita dengar ya, sering kita dengar dan mungkin juga sudah sering diaplikasikan di masyarakat. Sebelum saya jelaskan lebih detail, kita lihat pengertiannya dulu. Jadi Trihitakarana terdiri dari 3 kata. Tri itu artinya 3, hita itu artinya kebaikan, keharmonisan, kebahagiaan, keseimbangan, itu banyak artinya. Kemudian karana itu sebab. Jadi Trihitakarana secara harfiah diartikan 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan. Itu. Jadi ada 3 di sini konsepnya. Yang pertama adalah parahyangan. Nah, parahyangan ini hubungan vertikal. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan hubungan dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang menjadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pawongan. Pawongan ini berasal dari kata wong, artinya orang. Bagaimana kita menjaga hubungan keharmonisan dengan sesama. Antar sesama ya. Kemudian yang ketiga adalah palemahan. Palemahan ini pengertiannya adalah menjaga keharmonisan, keseimbangan dengan alam sekitar kita, ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu di Hindu ada 3. Untuk lebih jelasnya tentang ketiganya ini, konsep yang pertama parahyangan. Ini adalah hubungan vertikal dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Sebenarnya di dalam parahyangan ini ada 3 kerangka dasar ya. Jadi bagaimana tatwanya, bagaimana etika susilanya, bagaimana ritualnya. Yang tatwanya atau ilmu pengetahuannya kita dapatkan dari Weda, dari ajaran-ajaran suci umat Hindu. Nah, itu misalnya bagaimana prinsip-prinsip beragama, bagaimana perintahnya, bagaimana larangannya, itu harus kita, pertama adalah harus kita mengetahui pengetahuan tentang Weda. Tatwa. Kemudian yang kedua adalah susila, etika. Bagaimana etika kita, bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita dalam menjaga keharmonisan dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah ritual upacaranya. Seperti kita ketahui dalam ritual ini kita kenal dengan Dewa Yadnya. Jadi kita menghadapnya dengan bersembahyang, trisandil setiap hari, kemudian setiap hari purnama tilem, kemudian setiap hari raya. Itu adalah wujud kita persembahan kepada
Ida Sang Widiwasa. Iya, Pak Bagus, kalau kita berbicara mengenai yang di Parahyangan tadi, kan ada 3 bagian tadi Pak Bagus mengatakan Tatwa, Susila, dan Upakara ya. 3 aspek ini seperti apa dalam menjalankannya begitu? Apakah memang berjalan beriringan harus seimbang, atau memang ada yang diutamakan begitu Pak Bagus? Sebenarnya tidak ada yang utama, tidak ada yang pertama. Tapi sebenarnya ketiga-tiganya ini jalan mengalir begitu saja ya. Misalnya contoh dalam kita setiap hari raya. Mulai dari mempersiapkan itu, kita sudah misalnya dengan persiapkan segala banten untuk upacara itu, kita secara bersama-sama, bergotong royong. Nah, inilah perilaku kita dengan sesama. Kemudian bagaimana kita lanjut pada saat persembahyangan, itu juga ada tata cara persembahyangan atau ritual. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya, ya tapi juga kita harus tahu maknanya. Jadi kita membuat canang, kita membuat banten, ada dupa, apa maknanya? Itulah tatuanya gitu ya. Iya Pak Bagus, ini juga ingin saya tanyakan kepada Pak Bagus gitu ya. Kalau berada di luar dari Pulau Bali, itu kan tentu akan sangat berbeda begitu. Upakara dan upacaranya akan sangat berbeda, dan suasana juga berbeda, kehidupan sosial juga berbeda. Di tingkat Parahyangan ini sendiri, apa yang terjadi Pak Bagus kalau melihat kondisi sekarang begitu Pak Bagus? Jadi kalau di luar Bali ya, mayoritas kan kita di Hindu ini banyak yang dari Bali ya. Jadi kita masih memakai tradisi upacara seperti di Bali. Tapi kita juga ada ketentuan Desa Kalopatra. Jadi bagaimana tempatnya, bagaimana keadaannya, bagaimana kemampuan kita, itu tidak ada larangan ya. Jadi tidak harus seperti ini, tidak seperti itu kan. Desa mawa cara juga ada ya. Jadi bagaimana kondisi kita di lingkungan itu. Dengan keadaan, dengan keterbatasan, kita tetap harus bisa melakukan ritual persembahyangan. Itu intinya, Pak. Iya, itu yang juga yang menanyakan masih di tingkat Parahyangan nih, Pak. Sangat menarik begitu ya. Apalagi kita mengetahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini kan keberadaannya baru ya. Apa Bagus ya. Kemudian di Kabupaten Bulungan khususnya begitu kan, dengan umat yang tidak terlalu banyak, kemudian juga tetap bisa menyeimbangkan 3 bagian tadi. Apa yang kemudian ini sekaligus juga selaku Ketua PHDI begitu. Kami ingin mendapatkan gambarannya seperti apa begitu Pak Bagus. Jadi memang kita banyak keterbatasan ya, terutama dalam tatwa ya. Kita kekurangan pinandita di sini, kemudian guru agama. Jadi ya kita semua belajar mandiri gitu ya. Namanya di rantau, kita semua harus bisa gitu ya. Kemudian kita juga dengan keterbatasan, kita saling membantu ya. Misalnya ada kegiatan upacara di Malino, kadang Bulungan juga ikut ke sana membantu. Di Tarakan juga demikian, untuk di Bulungan juga demikian. Bahkan dari Bro pun kadang ikut ke sini membantu, mempersiapkan, ya, tidak hanya bersembahyang, mulai dari persiapan, ya, pelaksanaan. Nah, itulah wujud kita di Kaltara dengan keterbatasan, tapi kita jaga hubungan keharmonisan itu dengan kegiatan-kegiatan upacara itu. Banyak keterbatasan, tapi tidak membatasi untuk tetap melaksanakan di tingkat Parahyangan tadi ya, Tatwa, Susila, dan Upakaranya. Nah, kemudian di bagian ini, bagaimana kemudian kita menghubungkan dari Parahyangan, masuk kemudian menjaga keharmonisan itu di antara sesama, baik di internal umat maupun juga di antar umat beragama begitu, Pak Bagus? Jadi wujud kita dalam Parahyangan ya, tidak hanya menghormati, artinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Ida Sang Widiwasa. Salah satu caranya juga adalah menghormati ciptaannya, menghargai ciptaannya, yaitu sesama manusia maupun alam lingkungan. Nah, ini ada di konsep yang kedua, yaitu pawongan, ya, bagaimana kita menjaga keharmonisan sesama. Jadi sebenarnya ini 3 ini saling terkait sebenarnya. Keterkaitannya di situ ya Pak Bagus ya. Di Pawongan saat ini bagaimana upaya untuk menjaga itu kan basic dasarnya itu pondasinya itu kan sudah ada di Parahyangan tadi, Tatwanya sudah ada, kemudian ini akan masuk kepada tingkatan untuk menjaga antar sesama. Kalau kita kembalikan kepada tema kita kan menjadi intinya dasar atas keharmonisan
bermasyarakat begitu. Tapi nanti kita bahas mengenai hal tersebut Pak Bagus. Kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masuk di tingkatan pawongan. Bagaimana kemudian menjaga keharmonisan antara kita dengan sesama. Setelah kemudian tadi tatuonya udah dijalankan, kemudian susilanya dikuatkan, upakaranya juga dijalankan. Seperti apa kemudian di tingkat pawongan. Nanti kita akan membahas kembali untuk hal ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu. Anda masih bersama kami dalam Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu, masih dari Pura Agung Jagat Banuanta di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya masih bersama dengan Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Utara, Pak Ida Bagus Komang Sidara Harja. Pak Bagus tadi sempat terlewat sudah. Di Parayangan sudah kita bahas, kemudian di Pawongan. Saya ingin kemudian mengembalikan bahasan mengenai Pawongan ini kepada tema utama kita. Di mana ajaran Trihita Karana itu menjadi dasar keharmonisan bermasyarakat. Seperti apa, Pak? Baik, di Pawongan intinya di sini ya, untuk keharmonisan sesama manusia adalah di Pawongan. Kita ada beberapa konsep untuk Pawongan ya. Yang pertama adalah kalau kita kembali ke tadi yang 3 kerangka dasar itu, di dalam ritual di Pawongan kita punya resiyatnya, ya, manusiayatnya, itu 2 ya, itu 2. Jadi resiyat, kemudian satu lagi pitrayatnya. Resiyatnya ini artinya kita menghormati pendeta, ya, pinandita yang lebih tua. Itu konsep prinsip-prinsipnya. Kemudian manusiayatnya adalah upacara untuk mulai dari lahir sampai menikah sampai meninggal. Itu. Kemudian pitrayatnya kita menghargai juga menghormati leluhur yang telah mendahului kita. Kemudian ada lagi konsep Wasudewa Kutumbakam. Nah, ini mungkin sudah pernah dengar. Wasudewa Kutumbakam ini pengertiannya adalah kita semua bersaudara. Ya, kita semua bersaudara. Bersaudara di sini dalam artian kita semua kan ciptaan Tuhan sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Jadi ini nih konsep kita, artinya kita kalau bagaimana kita berhubungan dengan saudara, ya seperti itu juga memperlakukan orang lain gitu. Dalam penerapannya bagaimana Pak Bagus? Ini kan menarik ya. Tadi kalau kita masih hubungkan dengan Parayangan tadi, kita juga berbicara kita berada di luar, kita berada di daerah rantau begitu. Dalam penerapannya di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di sini bagaimana Pak Bagus? Ya. Ini lebih terasa sebenarnya di rantau, Pak. Di rantau lebih terasa. Ya. Jadi kalau sudah sesama umat dari Bali misalnya, apalagi itu sudah terasa saudara, Pak. Ya, walaupun di Bali tidak kenal sama sekali, kalau sudah di rantau itu rasa saudara. Jadi kita harus saling asih dan asuh, ya. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memberi bimbingan kalau dia masih baru, ya. Itu prinsip kita, terutama sesama umat. Ya, kita juga harapkan di umat juga terhadap orang lain seperti itu. Jadi ada asah, asih, dan asuh. Dan kita menganggap semua kita di sini adalah saudara. Bentuk-bentuk kegiatannya sepertinya kita di pura di sini ada kegiatan rutin setiap minggu. Setiap minggu. Ya, jadi setiap minggu yang di rantau ini kumpulnya di pura. Anak-anak belajar, kemudian yang tua kerja bakti, kemudian makan-makan sederhana. Ya, itu bentuk rutin dilaksanakan. Iya, rutin dilaksanakan setiap minggu. Ini contohnya hari Minggu ini ya. Jadi ada persembahyangan, kemudian nanti ada kerja bakti, ada makan-makan, kalau perlu rapat, ya, itu kita laksanakan di Madya Mandala. Jadi inilah bentuk daripada menjaga keharmonisan hubungan
sesama umat beragama. Bagaimana lantas yang bagian eksternal, Pak Bagus? Di internal umat seperti itu, bagaimana kemudian antar umat beragama? Ya, jadi kita hanya bisa memberikan saat di persembahyangan, ada Dharma Wacana, ya kita terus tekankan itu, jadi tetap menjaga keharmonisan hubungan, karena kita ini di rantau, kita ini sedikit, ya jadi harus dengan tetangga, dengan sesama, saling menghormati, saling menghargai. Ada juga prinsip Tatwam Asi. Tatwam Asi itu artinya aku adalah kamu, kamu adalah dia. Jadi pengertiannya di sini, kita memperlakukan orang itu seperti kita perlakukan pada diri sendiri. Kalau orang lain sakit, ya kita juga merasakan sakit, kita harus menolong. Kalau orang lain kekurangan, ya kita berbagi. Karena walaupun kita beda asal, suku, muka, wajah, dan sebagainya, kita sebenarnya kan semua ciptaan Tuhan. Ya? Dari unsur yang sama, ya, unsur yang sama, walaupun wajah berbeda dan lain-lainnya berbeda, ya. Itu, jadi prinsipnya itu. Iya, Pak Bagus, Tiang kembali ingin menghubungkan mengenai apa yang kemudian terjadi pada bangsa kita. Termasuk mungkin di Provinsi Kalimantan Utara, ya, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamika yang terjadi di masyarakat. Tidak mungkin kan semuanya serba mulus begitu tanpa adanya gejolak dan dinamika. Seberapa kuat sebenarnya di ajaran Trihita Karana, khususnya di Pawongan, sekarang sudah diterapkan dan dijalankan sebagaimana semestinya begitu, Pak Bagus? Ya, jadi di Pawongan ini sebenarnya juga tidak lepas dari unsur parahyangan tadi. Di parahyangan kita memperdalam spiritual, tato tadi. Dengan perdalam spiritual, kita akan mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi, ya, kebijakan yang tinggi. Kemudian kita punya kebahagiaan rohani seperti itu, ya. Dengan demikian, secara kemanusiaan kita harapkan juga seperti itu. Jadi kita bisa memperlakukan orang seperti memperlakukan kita sendiri. Kemudian bentuk-bentuknya selain intern umat, kita juga aktif di antar organisasi. Misalnya ada organisasi kerukunan umat beragama. FKUB. Ini kebetulan saya seperti yang Bapak Bagus gunakan ini, ya. Saya juga di FKUB Provinsi, kemudian ada teman-teman di FKUB Kabupaten. Yaitu kita juga aktif di kegiatan-kegiatan itu. Bahkan ada dialog-dialog yang dilakukan secara rutin bergiliran. Nah, jadi suatu saat nanti di pura tempatnya bergiliran, ya. Nah, kemudian kadang ke rumah juga. Jadi di FKUB inilah kita menjalin silaturahmi, toleransi, dan mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada isu-isu misalnya di luar, kita di FKUB sudah tahu duluan, dan kita bagaimana upaya kita antar umat beragama maupun inter umat beragama. Artinya juga itu merupakan penerapan Pawongan, sesungguhnya dari Pawongan. Iya. Baik, Pak Bagus, ini menarik. Perayangannya sudah, Pawongannya juga sudah. Sekarang ada satu bagian lagi kalau kita bicara mengenai keharmonisan kita dengan lingkungan di sekitar. Kita tahu bahwa di Indonesia, di Provinsi Kalimantan Utara, kita juga kadang ada selalu himbauan untuk menjaga lingkungan, karena itu akan sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Nanti kita akan bahas kembali di segmen terakhir begitu, Pak Bagus. Kita masuk kepada tahap terakhir di bagian ketiga. Sekalian juga kita akan menyimpulkan secara keseluruhan seperti apa kemudian 3 bagian ini bisa saling menguatkan. Tidak hanya satu saja yang dijalankan begitu. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda dalam Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu, masih dengan tema yang kita bahas, yakni ajaran Trihita Karana sebagai dasar keharmonisan bermasyarakat. Kami segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Anda masih bersama kami dalam Siraman Rohani Mimbar Agama Hindu. Kita masih hadir dari Pura Agung Jagat Banuanta di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Masih untuk membahas mengenai tema kita, yakni ajaran Trihita Karana sebagai dasar keharmonisan bermasyarakat. Masih bersama dengan Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Utara. Pak Bagus, melanjutkan kembali perbincangan tadi, Pak Bagus. Kan kalau kita bicara mengenai Trihita Karana, tadi dua bagian ini sudah. Sekarang bagian yang terakhir begitu. Berbicara mengenai keharmonisan dengan lingkungan dan alam sekitar yang kemudian kita naungi sebagai tempat untuk kita hidup begitu. Seperti apa, Bagus? Ya, jadi kembali sebelumnya di dalam Trihita Karana, di dalam keharmonisan kita tidak hanya bicara tentang manusia, ya. Jadi tadi sudah parahyangan, artinya ke atas secara vertikal, kemudian dengan sesama, dan sekarang adalah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah palemahan. Palemahan itu asal katanya dari bahasa Jawa, lemah yang artinya bumi atau tanah ini, atau alam lingkungan. Nah, ini semuanya ini sebenarnya juga tergantung di alam lingkungan ini, ya. Jadi pikiran kita, suasana hati kita itu juga tergantung alam, ya. Bagaimana kalau alamnya asri, ya, udara segar juga kan mempengaruhi pikiran kita jadi positif. Demikian juga upaya kita menjaga keseimbangan alam ini sebenarnya juga ada tatwanya, ya. Jadi ada pengetahuannya, juga ada bagaimana kita etikanya, kemudian bagaimana ritualnya. Jadi di Hindu ini semua ada ritualnya. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya ke Tuhan, juga ke alam, ya, ke alam. Alam ini contohnya ritual di alam adalah untuk tanaman. Ada tumpek bubuh, ya, atau tumpek uduh itu. Jadi kita bagaimana menghormati tanaman, ya, bagaimana mendoakan tanaman agar berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan sebagainya. Dan sekarang secara ilmiah juga ada seperti itu, ya. Bagaimana tanaman kita ajak bicara, ya, kemudian diperlakukan sehingga dia menghasilkan yang maksimal. Demikian juga untuk hewan. Ada tumpek kandang namanya. Itu adalah upacara untuk menghormati, mempersembahkan kepada hewan yang sudah banyak memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Itu secara ritual. Tapi secara real yang di lapangan kita lakukan adalah menyayangi binatang, ya. Itu juga bentuk daripada upaya kita menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Kemudian dengan tanaman, ya, menjaga, membersihkan, menyapu, ya, dan sebagainya. Termasuk dengan alam. Bagaimana bencana yang terjadi sekarang ini, banjir, ya, tanah longsor, itu kan penyebabnya adalah juga ulah manusia karena tidak peduli dengan alam atau lingkungan. Jadi itulah prinsip daripada upaya kita menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Iya, Pak Bagus, kalau melihat hal seperti itu sebenarnya saat ini sudah seberapa besar kemudian kesadaran untuk menerapkan ajaran ini, khususnya di menjaga keharmonisan dengan alam. Terkadang dalam tataran pemahaman itu lebih mudah dibandingkan tataran penerapan dan aplikasi dalam kehidupan nyata begitu, Pak Bagus. Ya, jadi dengan seiring kemajuan teknologi, ya, kebutuhan manusia dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, nah itu eksploitasi alam ini akan semakin besar, semakin besar, benar. Ya, walaupun kita di sekitar sini juga menjaga lingkungan, kita tidak tahu di hulunya, ya. Ada penebangan pohon, ya, kemudian ada perburuan liar yang bisa merusak ekosistem. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan di masyarakat agar kita semua ikut menjaga. Minimal kalau menebang juga menanam, gitu, ya. Minimal menyapu, membersihkan, tidak membuang di sungai, membuang di parit, ya. Itu yang artinya tidak hanya menyerahkan ini sebagai tanggung jawab pemerintah saja, ini, ya, gitu, atau tanggung jawabnya ketua Parisade saja begitu, ya, sementara di umat juga tidak. Nah, kemudian kalau kita arahkan kepada semua bagian secara menyeluruh begitu, Pak Bagus, dari bagian Prayangan, Pawongan, di Palemahan, kan tiga bagian ini menjadi satu, membentuk sebuah keseimbangan. Di bagian yang mana yang harus lebih kuat, Pak Bagus? Sebenarnya semua bagian adalah kuat, ya. Semua bagian kuat. Dasar kita bisa berbuat baik dengan sesama adalah filsafat kita atau tatwa kita juga sudah baik, ya. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik. Kemudian dasar kita berbuat
harmonis dengan sesama ada karena lingkungan juga mendukung. Ya, bagaimana kalau terjadi bencana terus ya, kemudian lingkungan kotor ya, gersang dan sebagainya, itu juga mempengaruhi pikiran kita ya, atau kadang menyalahkan tetangga dan sebagainya. Akhirnya ini juga merusak hubungan keharmonisan dengan tetangga. Itu. Jadi kita harapkan ini semua bisa berjalan beriringan. Semua berjalan beriringan. Makanya tadi saya tidak hanya membahas tentang powongan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama atau masyarakat, tapi juga ini keterkaitan dengan bagaimana kita memperdalam parahyangan, bagaimana kita berbuat untuk palemahan. Itu sebenarnya. Ya, juga begini Pak Bagus, kenapa kemudian pertanyaannya muncul? Karena seringkali kita menemukan sebuah kasus di mana kita yang hanya fokus untuk bersembahyang, karena fokusnya saya akan bersembahyang, fokus di sembahyang saja, tapi kemudian lupa dengan lingkungan sosial. Ya, betul. Begitu sibuk dengan sembahyang saja dan lingkungan sosial, kemudian lalai dengan menjaga alam, karena kebutuhan akan kebutuhan untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu banyak, akhirnya eksploitasi alamnya semakin besar begitu Pak Bagus. Betul ya. Langkah bijak apa yang kemudian saat ini bisa kita ambil dan kemudian ini bisa kita ajak kepada umat sampai di tataran yang paling bawah Pak Bagus? Ya, jadi sebenarnya sederhana sekali ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan srada bakti ya. Kalau di Hindu disebutkan srada, artinya keyakinan kita, bakti kita terhadap Tuhan ya. Karena sebenarnya srada bakti kita itu adalah upaya puji-pujian kita, upaya kita memberi ya, bukan meminta sebenarnya ya. Kita bersembahyang itu lebih memberi, yadnya istilahnya di Hindu. Jadi kita bagaimana mempersembahkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dengan sesama manusia seperti itu. Demikian juga dengan lingkungan. Baik, ya. Pak Bagus ini sangat menyeluruh berbicara mengenai Trihita karena sudah dibahas semua. Kesimpulan dari Pak Bagus sekaligus juga pesan untuk umat sedharma yang saat ini menyaksikan TVRI Kalimantan Utara terkait dengan tema kita, silakan Pak Bagus. Baik, jadi bagaimana kita menjaga hubungan keharmonisan dengan sesama, jadi dengan sesama umat ya, maupun dengan antara umat yang lain. Jadi seperti semua kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruhe. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi sebenarnya kebaikan itu adalah satu, ya. Kebaikan itu adalah satu, dan semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak minta kita diciptakan di sini, di sana, dan sebagainya kan. Nah, dengan dasar itu kita akan saling menghormati sesama. Baik. Kita saling menghargai sesama. Bentuk cinta atau menghargai Tuhan di dalam Hindu juga adalah dengan mencintai sesama umatnya. Baik, itu baik. sebenarnya kuncinya. Baik. Sekali lagi terima kasih, Suksema, Pak Bagus. Perbincangan yang sangat bermanfaat, begitu banyak mencerahkan. Semoga ada kesempatan lain untuk kemudian berbincang kembali dengan Pak Bagus. Suksema sekali lagi Pak Bagus. Dan pemirsa, demikian siraman rohani mimbar agama Hindu yang kami hadir dari Pura Agung Jagat Banuanta di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Seperti sebuah kata bijak mengatakan bahwa tahu tapi tidak melakukan itu sama saja tidak tahu. Hari ini Pak Bagus sudah banyak memberikan pencerahan terkait dengan Trihita Karana dan bagaimana penerapannya untuk kemudian menjaga keharmonisan kita dalam bermasyarakat, kemudian dalam meningkatkan srada bakti kita. Artinya, tinggal selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan itu untuk kita menjadi benar-benar tahu. Akhirnya saya Imadi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.